Shalom, selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa dalam program Renungan Malam Resort GKI Palangkaraya. Bersama saya Pendeta Yeniwati STH dari Jemaat GKI Samaria, Resort GKI Palangkaraya. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Terpujilah Engkau yang selalu memberkati kehidupan kami. Letakkan kuasa dan kebesaran-Mu dalam segenap kehidupan kami, sehingga mampu menguatkan kami dalam iman, pengharapan, dan kasih. Pada saat ini kami merindukan firman Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran kami, agar melewati firman Tuhan mampu memberikan kami nasihat, pengharapan, dan menyegarkan jiwa-jiwa kami, sehingga kami selalu hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kelematan Panglis dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 39 sampai 44 dengan perikop kapal terkandas. Saya bacakan ayat yang ke-43 yang demikian bunyinya. Namun perwira itu ingin menyelamatkan Paulus karena ia mencegah mereka melaksanakan niat mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia dalam mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 27 merupakan perjalanan Paulus sebagai tahanan dari Kaisarea menuju Roma untuk diadili oleh Kaisar. Dalam perjalanan tersebut terjadi bencana kapal karam di Laut Tengah, tapi penyertaan dan perlindungan Tuhan atas Paulus, sehingga selama dalam perjalanan tersebut Paulus berperan dengan hikmat dari Tuhan, sehingga Paulus menjadi penasehat penyelamat jiwa, menguatkan dan meneguhkan iman dengan janji Tuhan. Karena Tuhan setia, ia hadir di tengah badai dan memenuhi janjinya untuk membawa Paulus bersaksi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Paulus dan orang-orang bersamanya menghadapi situasi kapal karam dan kandas di pasir, maka keadaan menjadi kehilangan harapan, cenderung takut dan panik. Tapi Tuhan tetap memegang kendali atas kehidupan Paulus dan orang-orang yang berada di kapal tersebut. Tuhan berjanji untuk menyelamatkan semua orang di kapal, sehingga rencana Allah untuk memakai Paulus sebagai sumber kekuatan, dan Allah juga memakai orang lain, yaitu Julius, seorang perwira Romawi, sebagai panjangan tangannya untuk menjamin keselamatan Paulus dan tahanan lain, walaupun mereka harus berenang. Dan ada yang memakai pecahan papan, tapi semua selamat sampai ke darat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kita dan menguatkan iman kepercayaan kita, bahwa Allah melindungi dan menyelamatkan umatnya di tengah badai kehidupan, sehingga kita dipanggil untuk tetap tenang dan percaya pada janji Tuhan dan rencana Tuhan indah pada waktunya. Dan jadilah pembawa harapan dan berkat, serta jadi saksi Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Puji, syukur, dan hormat hanya kepadamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau yang selalu memberkati kehidupan kami dalam usaha dan pekerjaan, tugas dan pelayanan, serta aktivitas hidup kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu hidup dalam jalan kebenaran dan kekudusan. Ajarkan kami untuk selalu melakukan firman Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Mampukan kami untuk tetap setia dan taat pada Tuhan Allah. Kini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.